Bau api dan minyak memenuhi udara. Suara gerinda roda gigi bisa terdengar di antara ledakan dan jeritan teror. Seorang pria berlari keluar rumahnya hanya untuk kakinya dicengkram oleh lengan logam dan diseret kembali melalui pintu depan rumahnya. SCP-001 meninggalkan jejak pecahan logam dan bagian mekanis di tanah setelah kehancurannya. Rantai besi berayun dari badannya, roda gigi besi berputar di dalamnya. Kilatan cahaya yang bersinar membentuk bagian tengah tubuhnya. SCP-001 memakan segala sesuatu di jalan. Setelah memasukkan sasis truk ke dalam dirinya, SCP-001 berguling dengan lambat ke rumah berikutnya. Dia merobek selokan dari sisi gedung. Warga yang tinggal di daerah tersebut mengungsi dari lingkungannya sambil berharap monster mekanis melompati rumah mereka sehingga mereka memiliki sesuatu untuk kembali jika mereka berhasil keluar hidup-hidup. Bagian bawah SCP-001 jatuh dari badan utama, ini berguling di jalan memakan lebih banyak bahan. Entitas baru ini menyerupai tulang belakang dan tulang rusuk manusia. Dia roboh karena tidak mampu menopang dirinya sendiri. Formasi seperti tulang rusuk memanjang untuk meraih apa saja dan segala sesuatu dalam jangkauan. Bentuk material baru ini hanya bisa digambarkan sebagai kepala cahaya dari dalam rongga mata terpaku pada warga sipil di dekatnya. Makhluk logam itu mengambil orang-orang dan menempatkan mereka dalam tulang rusuknya yang terbuka. Kemudian dia berbalik dan melihat seorang wanita tanpa daya mencoba merangkak pergi. Makhluk itu menjangkaunya dengan tentakel berduri dan melilit tubuh wanita itu. Dia ditempatkan dalam rongga dadanya. Beberapa saat kemudian, sebuah tangan yang terputus jatuh dari entitas dan jatuh ke tanah. Monster mekanik terus mengumpulkan tubuh dan material memasukkannya ke dalam rangkanya. Pertumbuhan perlahan mulai berkembang di punggungnya. Dia menjadi sangat besar sehingga makhluk itu jatuh dan menggunakan anggota tubuhnya untuk bergegas ke rumah terdekat. Ada suara berderak yang menyakitkan saat bertumbuh. Dari dalam muncul 3 makhluk humanoid menyerupai warga sipil yang telah dikonsumsi entitas itu sebelumnya. Wanita dengan rantai yang menjulur dari kulit kepalanya seperti rambut gimbal terjuntai. Humanoid kedua adalah pria dengan roda penggerak untuk anggota badan. Dia memeriksa komponen seperti jam yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya lalu menatap kosong ke kejauhan. Humanoid ketiga tidak bergerak di tanah. Dia tidak berhasil. Kedua humanoid yang berfungsi melihat pencipta mereka dengan seksama. Untuk sesaat tidak ada yang bergerak. Lalu seolah-olah mereka telah diberi perintah secara telepati, humanoid setengah manusia setengah mesin berbalik dan melarikan diri dari kekacauan. Beberapa minggu sebelum pembantaian yang disebabkan oleh apa yang disebut sebagai SCP-001, organisasi telah melakukan kontak dengan sekutu inisiatif ilmu gaib. Ada desas-desus tentang objek anomali di Meksiko yang disembah oleh sekelompok orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai gereja dewa perusak. Intel tentang gereja mengklaim dewa mereka adalah kotak mekanis kecil yang diisi oleh roda penggerak dan piston. Kotak yang konon memiliki kemampuan supranatural dikatakan dapat berkomunikasi dengan jemaat gereja dewa perusak secara telepati. Orang saleh menyembah kotak itu, mengikuti perintah apapun yang diberikannya, dan sebagai gantinya mereka dipenuhi dengan emosi yang hanya bisa digambarkan sebagai keilahian. Saat Perang Dunia Kedua berkecamuk di Eropa, organisasi mengirim agen untuk memulihkan anomali di Meksiko yang mungkin membantu usaha perang. Selama di sana, pasukan organisasi ditugaskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang gereja dewa perusak. Mereka juga diperintahkan untuk menyelidiki sebuah kota dekat lapas di mana terdapat laporan yang meresahkan tentang makhluk anomali mekanis yang menyebabkan kekacauan. Para agen melewati Meksiko, mengumpulkan berbagai benda untuk dibawa kembali ke lokasi organisasi di Amerika Serikat. Unit memuat semua anomali yang mereka temukan ke dalam kereta dengan rencana untuk mengecek cerita anomali mekanis yang mereka dengar saat mereka menuju perbatasan Amerika. Kereta menuju utara di sepanjang rel berkarat. Tepat di luar lapas, mereka menemukan kereta rusak yang penuh dengan apa yang tampak seperti pengungsi. Ketika unit organisasi pergi untuk menyelidiki, mereka menemukan semua pengungsi mengulangi kata-kata yang sama berulang kali, tapi mereka tidak mengerti. Agen organisasi saling memandang dengan bingung sampai salah satu dari mereka menerjemahkan kata-kata tersebut ke dalam bahasa Inggris. Kata-kata yang diucapkan para pengungsi berulang kali adalah La Maquina Machine. Komandan memerintahkan satu regu agen organisasi untuk melanjutkan perjalanan guna melihat apa yang mereka dapat ketahui. Apa yang membuat para pengungsi begitu takut? Mereka menuju lapas, menghilang dalam cakrawala. Saat matahari terbenam, agen organisasi yang tersisa mendengar suara tembakan di kejauhan. Mereka tetap berjaga, sepanjang malam tetap waspada, menunggu regu penjelajah, tapi pagi datang tanpa ada yang kembali. 3 hari kemudian, pasukan organisasi masih belum melihat apa-apa sejak pasukan penjelajah pergi. Kemudian saat matahari muncul di langit pagi, ada sosok terlihat berjalan melintasi rel menuju kereta. Salah satu agen yang berjaga meniup fluidnya dan menunjuk ke sosok itu. Sekelompok agen bergegas menuju bayangan seorang pria. Senjata mereka terangkat, siap untuk apapun. Sosok itu jatuh ke tanah dan mulai merangkak di sepanjang rel. Agen menuju pria yang jatuh hanya untuk menemukan bahwa dia adalah salah satu rekan satu regu mereka yang telah dikirim untuk menyelidiki lapas beberapa hari sebelumnya. Namanya adalah DeMarco. Dia berlumuran darah, pakaiannya compang-camping, dan dia kehilangan sepatu boot. DeMarco berbaring telentang dengan agen organisasi berdiri di sekelilingnya. Matanya melebar dan nampak liar. Dia terus
terus mengoceh tentang pemakan dunia, bagaimana sisa masukannya telah dihabisi dan dia adalah satu-satunya yang berhasil keluar hidup-hidup. Agen organisasi membawa DeMarco kembali ke markas darurat yang mereka buat di kereta. Mereka perlu mencari cara untuk membuat konvoi bergerak lagi, tapi apapun yang ada di depan telah mengalahkan seluruh pasukan organisasi. Itu pasti sesuatu yang aneh. Tapi apakah itu? Unit agen organisasi bersiap untuk bergerak menuju lapas. Mereka mulai mengisi senapan mereka dan memeriksa jumlah amunisi dan bahan peledak yang tersedia jika proses penangkapan menjadi tidak terkendali. Saat mereka akan meninggalkan pangkalan, sebuah konvoi muncul di Cakrawala. Itu adalah pasukan sekutu inisiatif ilmu gaib yang bersiap untuk menyerang apapun yang menghancurkan lapas. Misi organisasi ini bukan untuk mengamankan, menangkap, atau melindungi, tapi untuk menghancurkan. Organisasi mungkin merasa ada di atas awan dalam hal ini, dan kekuatan gabungan dengan sekutu inisiatif ilmu gaib mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan apa yang sekarang dikenal sebagai SCP-001. SIIG dan organisasi bersiap untuk berperang. Mereka berangkat ke lapas dan apa yang mereka temukan menyebabkan mereka gemetar ketakutan. SCP-001 telah mengonsumsi begitu banyak material hingga seukuran gunung. Dia bergerak seperti gelombang pasang penghancur mekanis, menyapu bangunan dan tanah di bawahnya. Apapun yang dilewati SCP-001 dikonsumsi dan ditambahkan ke tubuh masifnya. SCP-001 dimulai sebagai kotak mekanis kecil dengan roda penggerak, tapi sekarang telah berubah menjadi mesin kematian logam raksasa. Gereja Dewa Perusak akhirnya bertemu dengan penciptanya, karena entitas kecil yang pernah mereka sembah kini telah memakan semua anggotanya. Dewa mereka adalah monster yang memakan segalanya. Pasukan SIIG dan organisasi melakukan segala yang mereka bisa untuk menghentikan SCP-001 melanjutkan penjajahan penghancurannya. Mereka menembakkan rentetan peluru dan bahan peledak ke anomali mekanis. Mereka membawa bantuan udara untuk mencoba merusaknya dari langit, tapi tidak ada yang berhasil. SIIG menggunakan artefak yang dimilikinya untuk memikat SCP-001 ke pantai Samudra Pasifik di mana jebakan telah dipasang untuk yang disebut dewa. Makhluk mekanis yang mengerikan itu bergerak perlahan menuju air. Dia memakan mobil, bangunan, dan perahu yang ditinggalkan saat mendekati garis pantai. Dia bahkan menyekop sejumlah besar tanah ke dalam badannya, menyebabkan api menyembur keluar dari bagian dalamnya. Asap mengepul dari bukaan antara komponen mekanis yang berbeda, seperti gunung berapi sebelum akan meletus. Tiba-tiba, entah dari mana, awan besar dengan warna kemerahan muncul di langit. Sirene serangan udara bisa terdengar di kejauhan. Awan yang sangat besar mulai berkelayut, kilatan petir menembus kabut merah di langit. Sekarang berada tepat di atas SCP-001. Dari dalam awan bagian kapal dapat terlihat, tampaknya rusak ringan. Aliran listrik ada di atas lambungnya. Kapal di awan merah raksasa diklasifikasikan sebagai SCP-2399. Bagian bawah kapal mulai bersinar biru laut. Seberkas cahaya yang menyilaukan muncul dari SCP-2399 yang menembus lurus ke bawah dan melewati SCP-001. Untuk sesaat, semuanya diam. Ada keheningan total. Kemudian seolah-olah SCP-001 mencoba meraih kapal di atasnya dengan tonjolan mekanisnya. Sebelum SCP-001 dapat menangkap kapal di atas, ada kilatan cahaya terang lainnya. SCP-2399 menghilang. Suara gerinda gigi dapat didengar dari dalam SCP-001. Dia mulai melepaskan lapisan luar logamnya. Kemudian seluruh struktur SCP-001 runtuh ke air dan ke pantai. Roda penggerak raksasa jatuh dari langit. Beberapa bagian kendaraan menancap di pasir. Saat organisasi dan agen SIIG mendekati tumpukan besi tua dan komponen mekanis, mereka melihat beberapa di antaranya masih bergerak. Seolah-olah ada sumber tenaga tersamar yang masih berdenyut di beberapa mesin. Agen dari organisasi merayakan penghancuran monster mekanik raksasa, tapi tanpa mereka ketahui bahwa ini hanyalah bagian dari entitas yang disembah dari Dewa Perusak. Agen organisasi mengumpulkan sebanyak mungkin bagian yang masih bergerak. Mereka menemukan roda gigi yang berputar, katrol yang bergerak, dan piston yang menembak. Karena bagian-bagian tersebut dipisahkan satu sama lain dan terbawa dari reruntuhan utama SCP-001, mereka perlahan-lahan berhenti bergerak dan menjadi tidak aktif. Beberapa artefak yang ditemukan diidentifikasi terhubung dengan gereja Dewa Perusak. Artefak ini ditemukan lebih dekat ke tengah apa yang dulunya adalah SCP-001 yang seukuran gunung. Ratusan artefak anomali dikumpulkan dan diangkut ke lokasi organisasi SCP. Mengumpulkan bagian SCP-001 yang rusak relatif aman, namun beberapa agen terlalu dekat dengan bagian bergerak yang lebih besar terjebak di dalamnya dan kehilangan satu atau dua bagian tubuh. Tapi sebagian besar agen melanjutkan dengan hati-hati dan selamat dari cobaan dengan tangan dan kaki mereka masih menempel di tubuh mereka. Tim penyelam dikirim ke air untuk mengambil bagian yang telah tenggelam ke dasar laut. Salah satu penyelam adalah warga lokal dari daerah tersebut. Dia dipekerjakan untuk mengangkat inti mesin karena dia adalah penyelam berpengalaman yang biasa menyelam bebas ke kedalaman yang luar biasa untuk mengumpulkan tiram dari dasar teluk. Penyelam memasuki air dan berenang ke kedalaman yang keruh. Dia memasang tali pengikat di sekitar jantung SCP-001 dan menarik tali dengan kuat sebagai indikasi ke permukaan bahwa tali siap untuk diangkat. Tim penyelamat di permukaan mulai menarik. Ada tarikan kecil kedua pada tali lalu kendur. Tim terus menarik. Ketika
Ketika mereka mengangkat jantung ke permukaan, mereka ngeri dengan apa yang muncul darinya. Terikat di tali adalah tubuh penyelam yang tak bernyawa. Kepalanya pecah di antara dua bagian jantung yang bergerak. Sepertinya dia mendorong kepalanya di antara lempengan logam itu sendiri. Tim penyelamat melepaskan tubuh itu, menggulingkannya dari dek kembali ke laut. Kotak mekanis yang merupakan jantung dari SCP-001 diturunkan ke pantai. Tapi saat organisasi bersiap untuk memindahkannya ke fasilitas penahanan, cuaca mulai memburuk. Kekuatan angin topan menyapu air dan menghantam pantai. Jantung disimpan di gudang penyimpanan yang aman sampai dapat dipindahkan. Orang-orang yang tinggal di desa terdekat mengeluh mendengar suara-suara dan ruang-ruang yang sangat gatal sehingga mereka hampir merobek kulit mereka. Setelah badai berlalu, agen organisasi memuat jantung ke kapal. Barang itu akan diangkut ke lokasi organisasi tepat di seberang perbatasan. Laut tampak tenang dan tentram. Kapal organisasi memulai perjalanannya. Tidak lama setelah memulai perjalanannya, kapal perlahan-lahan keluar dari jalurnya. Seolah-olah kru telah berhenti menjaga pos mereka dan kapal dikendalikan oleh pikirannya sendiri. Kapal organisasi karam dan tenggelam di suatu tempat di Samudra Pasifik. Tidak pernah ditemukan dan yang lebih penting, jantung SCP-001 tidak sampai ke lokasi organisasi. Bertahun-tahun kemudian, seorang pria berjalan di sepanjang pantai. Dia mendengar sesuatu. Kedengarannya seperti seorang yang menggedor drum besar dengan ritme detak jantung. Pria itu berjalan menuju suara itu, sesuatu menariknya lebih dekat ke detak jantung. Dia berjalan sampai suara berhenti, dia membungkuk dan memindahkan pasir ke samping. Dia melihat sudut kotak mekanis yang mencuat dari pasir putih. Pria itu mengali lebih dalam dan mengeluarkan kotak kecil itu. Di dalam, dia bisa melihat roda gigi perebutan dan piston menembak. Dia memegang kotak itu dekat dengan jantungnya. Ini tampak berbicara padanya. Pria itu membawa kotak itu kembali ke kota. Dia mulai menyimbang kotak itu dan tak lama kemudian semakin banyak orang di daerah itu yang bergabung dengan agama baru ini. Mereka mengesampingkan keyakinan lama mereka dan fokus pada entitas kuat yang terkandung di dalam kotak. Tuhan tidak pernah mati. Setidaknya belum. Tapi nubuat gereja dewa perusak mengatakan bahwa ketika jantung ditemukan, Tuhan akan terkumpul kembali sekali lagi. Kemudian dewa bukan perusak akan menghancurkan semua dewa palsu lainnya sampai hanya dia yang tersisa. Sekarang tonton proposal SCP-001 lainnya, anak-anak atau SCP-2935O kematian. Untuk lebih banyak cerita dari organisasi SCP yang harus kamu tonton untuk percaya.